Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Marhaban bikum ya auladun salihun. Barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari yang penuh kebaikan dan keberkahan ini, kita akan menjelaskan tentang materi fikih puasa. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, mungkin dengan mengetahui keutamaan puasa ini, anak-anak soleh akan memotivasi kita sehingga kita tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa ini. Adapun keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan, yang pertama yaitu dia akan terbebaskan daripada siksaan api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinu bihi al-abdu yaumal qiyamati." Atau yastajinu bihi al-abdu minan nar. Bahwasanya puasa itu merupakan tameng. Ia merupakan penghalang yang dengan puasa itu akan menghalangi diri seorang hamba daripada hawanya neraka atau daripada kobaran api neraka. Anak-anak soleh sekalian, siapapun dari manusia pasti dia akan merasakan hawa neraka. Ya, maksud Ustaz di sini bahwasanya tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa. Sehingga dengan sebab dosa itu dia akan merasakan hawa neraka. Ya, terkecuali memang ada sebagian orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa merasakan hawa neraka. Nah, ini berbeda lagi ceritanya, tapi jarang. Ya, orang yang seperti itu. Ya, masuk surga tidak diproses dulu dan tidak merasakan hawa neraka. Nah, banyak manusia sebelum mereka masuk surga, mereka akan merasakan hawa neraka terlebih dahulu atau diproses terlebih dahulu. Luar biasanya anak-anak soleh sekalian, ada orang-orang yang ketika mereka hendak dimasukkan ke dalam neraka atau ketika mereka dihembuskan oleh hawa neraka, namun mereka dapat selamat darinya. Mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran karena puasa mereka. Nah, ini keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Tentunya puasa yang dilakukan ini anak-anak soleh sekalian adalah puasa yang dijalankan karena Allah. Ya. Bukan karena ingin disayang sama abi dan uminya atau supaya terlihat orang yang soleh. Ya, kita menjalankan ibadah puasa benar-benar karena Allah dan kita jadikan puasa ini sebagai bentuk ibadah dan penghambaan kita kepada Allah. Nah, ini baru kita mendapatkan keutamaan daripada ibadah puasa itu. Kemudian selain daripada itu, di antara keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa adalah ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kesalahan yang dia lakukan selama 1 tahun. Dosa yang dilakukan oleh matanya, telinganya, lisannya, kaki dan tangannya. Ya, selama 1 tahun dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang mendapatkan keutamaan puasa ini adalah orang ikhlas dalam menjalankan ibadah itu, ibadah puasa tadi. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, wa ihtisaban dan pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat. Para ulama menyebutkan iman dan wahtisaban artinya
ia menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh keimanan. Ya, bukan karena kepengen dipuji, kepengen disayang oleh orang lain. Dan dia menjadikan puasa itu benar-benar ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan iman wa ihtisaban. Nah, manakala ibadah puasanya itu benar-benar karena Allah, ikhlas kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka baru puasanya itu bermanfaat baginya. Dia akan mendapatkan keutamaan daripada puasa yang dia lakukan. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tadi ia akan diselamatkan daripada hawa neraka. Ya, bukan berarti dia tidak bakal masuk neraka. Siapa manusia tidak lepas daripada perbuatan dosa, anak-anak soleh sekalian. Ya, dengan dosanya itu dia akan dihadapkan dengan hawa neraka, dia dimasukkan ke dalam neraka. Ma minkum illa wariduha. Allah katakan, tidak ada dari kalian melainkan pasti kalian melewati neraka dulu. Ada orang merasakan hawa-hawa neraka karena dosanya, namun karena puasanya, maka dia dilindungi. Dan puasa itu menjadi tameng bagi dia. Oke, kemudian yang ketiga, keutamaan daripada berpuasa, yaitu bahwa orang yang berpuasa akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pintu khusus yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan ini nama pintu yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di samping pintu Rayyan itu ada seorang yang berdiri yang berseru. Dan ia berkata, "Aina shaimun?" Manakah orang-orang yang berpuasa? Pintu itu dibuka dan dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian disuruh masuk ke dalam pintu Rayyan itu. Setelah orang-orang yang shaimun, orang-orang yang berpuasa tadi masuk semuanya ke dalam pintu Ar-Rayyan, baru kemudian pintu itu ditutup. Pintu ini dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Dan pintu masuk itu tentunya ya pintu masuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mudah memasukinya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak soleh sekalian, keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Sebagaimana kata Nabi SAW, walisoimi farhatan, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan di dunia. Yaitu kapan? Ketika mereka berbuka puasa. Nah, anak-anak soleh sebelum berbuka puasa itu pasti bahagia itu. Lihat jam, ya seharian tidak makan, minum, ya lapar, haus. Lihat jam 5, sudah bahagia itu. Kemudian maju lagi jam, menunjukkan jam 5:20, makin bahagia lagi. Ya, diperhatikan jarum panjang itu. Semakin jarum panjang itu maju semakin bahagia hati itu. Wah, apalagi tibanya waktu buka puasa. Tibanya waktu berbuka puasa. Nah, ini tentunya suatu kebahagiaan. Bahkan ya di antara anak-anak soleh tergesa-gesa ngambil, ada yang ngambil jus, ada yang ngambil kurma. Ya, sesuai dengan selera dia. Buru-buru dia makan dengan penuh kebahagiaan. Nah, ini kebahagiaan yang pertama yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa itu. Dan tentu suatu kebahagiaan anak-anak soleh sekalian, sesuatu yang dinanti-nantikan, sesuatu yang ditunggu-tunggukan, yaitu waktu buka puasa itu. Ya. Dan anak-anak soleh sekalian, ada kebahagiaan yang lebih besar lagi, kebahagiaan yang luar biasa lagi yang akan didapatkan oleh orang-orang berpuasa ini, yaitu mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan.
Mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senang untuk berjumpa dengan Allah, anak-anak soleh sekalian, maka Allah juga akan senang untuk berjumpa dengan dia. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Wa man sarra liqa Allah sarrallahu liqa'ahu." Barang siapa yang tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak suka sama dia. Sebaliknya barang siapa yang senang, yang berbahagia untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga akan senang untuk berjumpa dengan dia. Ini luar biasa. Ya, orang saling mencintai antara seorang hamba dengan Allah. Hamba begitu senang, begitu cinta kepada Allah ketika hendak berjumpa dengan Allah. Demikian pula sebaliknya, Allah juga senang, Allah juga cinta. Nah, tentunya orang-orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja anak-anak soleh sekalian, manusia pada hari kiamat tidak segampang itu berjumpa dengan Allah dengan penuh kebahagiaan dan kecintaan. Sebab pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan marah, Allah Subhanahu wa taala akan murka. Ya, lantaran karena dosa-dosa manusia. Makanya para nabi pada hari kiamat nanti mengatakan nafsi nafsi, nafsi nafsi, masing-masing diri kalian. Ya. Dan mereka mengatakan sesungguhnya kemarahan Allah pada hari ini lebih besar daripada sebelumnya, lantaran karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Demikian pula Allah mengatakan fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut ketika hendak berdiri di hadapan Allah. Sebab berdiri di hadapan Allah itu anak-anak soleh sekalian adalah sesuatu yang menggoncangkan dan menakutkan. Ya, sebab manusia ketika berhadapan dengan Allah itu akan diadili, akan diproses. Jadi hal-hal yang sangat menggoncangkan jiwa dan sangat menakutkan ketika manusia berhadapan dengan Allah. Bayangkan saja ketika kita berhadapan di pengadilan hakim. Bayangkan saja ketika kita dipanggil oleh Kapolres. Ini hal yang menakutkan. Ya kan? Atau di antara anak-anak soleh ada panggilan dari kepala sekolah. Anak soleh si fulan bersama abi dan uminya segera menghadap ke kantor, menghadap kepala sekolah. Ya, secara manusiawi pasti dalam hati anak-anak soleh itu bertanya-tanya, wah ada apa ya, kenapa sih dipanggil sama kepala sekolah ya? Ya. Atau misalnya dipanggil sama Kapolres, ada surat dari Kapolres menghadap ke kantor polisi. Ini juga hal yang menakutkan. Nah, manusia juga demikian ketika berhadapan dengan Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Ya, namun ada orang-orang berjumpa dengan Allah dengan penuh kebahagiaan dalam keadaan mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mereka tenang. Itulah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Inilah keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang semangat berpuasa di bulan Ramadan. Tapi dengan catatan anak-anak soleh sekalian, hendaknya kita puasa itu karena Allah, ikhlas, ya, tidak ada keinginan untuk dipuji oleh manusia atau tidak mengharapkan yang lain-lain yang sifatnya duniawiah. Jadi yang pertama tadi Ustaz ulangi, keutamaan yang didapatkan oleh orang berpuasa pada bulan Ramadan adalah ia akan dilindungi daripada siksaan api neraka. Kemudian yang kedua, ia mendapatkan dua kebahagiaan di dunia, yaitu ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan di akhirat ketika ia berjumpa dengan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dihapuskan ya segala dosa-dosanya. Oh iya, tapi ingat anak-anak soleh sekalian, dosa-dosa yang dihapus itu bagi orang berpuasa adalah dosa kecil saja. Ya, dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar, maka dia harus bertobat. Dia harus bertobat secara khusus. Tapi anak-anak soleh sekalian, ini beberapa keutamaan bagi orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Ya, semoga kita selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa ini
Ya, hari ini adalah hari yang hari ke-7 ya, 1 minggu pas kita menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap semangat, istiqomah, dan Ustaz berharap anak-anak soleh sekalian tetap sehat selalu, ya, dan tetap istiqomah puasa ini sampai akhir bulan Ramadan. Taib, wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.